Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mythicus. Cerita kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Nurul, di mana ia membagi pengalaman mistisnya pada saat ia KKN di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear. Let the story begin. Cerita dimulai pada tahun 2016. Mahasiswa dari salah satu universitas swasta tengah mengadakan program kuliah kerja nyata atau yang dikenal dengan KKN. Singkat cerita, pada hari di mana pelaksanaan KKN tiba, peserta KKN berkumpul di lapangan untuk menuju tempat KKN-nya masing-masing. Karena pihak kampus memfasilitasi mobil F untuk keberangkatan para mahasiswa yang akan KKN. Sesampainya di desa tujuan, Nurul dan kawan-kawan berhenti di balai desa dan langsung bertemu dengan kepala desa. Dalam pertemuan tersebut, Nurul dan kawan-kawan berdiskusi dengan perangkat desa mengenai tempat tinggal dan program yang akan dijalankan di desa tersebut. Maklum, seluruh peserta KKN di kampus swasta di mana Nurul kuliah tidak mengadakan kunjungan atau survei terlebih dahulu. Dan untuk kelompok maupun desa langsung ditetapkan oleh pihak kampus. Pada akhirnya Nurul dan teman-teman harus mengawali diskusi dengan perangkat desa untuk merencanakan program yang disesuaikan di desa itu nanti. Setelah itu, para perangkat desa mengarahkan untuk tinggal di 2 rumah. Karena di desa tersebut tidak ingin para mahasiswa laki-laki dan perempuan bercampur menjadi satu. Para perempuan tinggal di rumah dengan model dan suasana zaman dulu. Jika digambarkan keadaan rumah yang ditempati para perempuan, 100% benar-benar mengingatkan kembali kepada tahun 70-an. Tidak ada kata modern. Dari ranjang yang terbuat dari batangan besi dan kelambu, hingga kamar mandi pun tidak ada WC-nya. Yang ada hanya bolongan seperti jubluk untuk buang air besar. Para perempuan memilih rumah tersebut dikarenakan dekat dengan area masjid dan balai desa. Sedangkan para laki-laki memilih tempat tinggal yang jaraknya sedikit lebih jauh jika dibandingkan perempuan. Kira-kira 2 kilometeran. Singkat cerita, dalam keseharian Nurul dan teman-teman perempuannya, ada beberapa kejadian aneh yang Nurul dan teman-temannya rasakan. Ada salah satu teman Nurul yang bernama X. X yang merupakan teman Nurul dari salah satu jurusan IPS ini memiliki gelagat yang sangat misterius. X adalah orang yang sangat tertutup. Ia selalu izin pulang ketika acara di desa selesai. Dengan kata lain, ia sangat jarang tinggal di rumah itu bersama teman-temannya. Hal yang membuat Nurul kebingungan, tidak ada yang mau dekat dengan X. Karena jika berlama-lama dengannya, tercium bau anyir darah dan melati dalam bersamaan. Dan yang bikin menyeramkan, ada gelagat X yang aneh, seperti sewaktu-waktu ia menatap mata teman yang ada di dekatnya dengan tatapan tajam. Kemudian tak lama, X tertawa layaknya sosok kuntilanak.
Hal itu berlangsung lama selama X ada di rumah. Dan jika ada dia, suasana rumah menjadi sangat mencekam. Ditambah, atmosfer rumah tersebut sangat jadul. X selalu izin kepada temannya dengan alasan sakit. Namun semua teman perempuan yang ada di rumah tersebut sangat penasaran dengan sakit yang dimilikinya. Dengan kondisi yang tertutup kepada temannya, apalagi jika diajak berbicara, ia selalu mengeluarkan gelagat menyeramkan itu. Pada suatu hari ketika Nurul dan satu temannya piket ke rumah itu, Nurul mengalami dua kejadian yang tidak bisa ia bayangkan. Pada pagi hari, Nurul mandi dan satu temannya sedang keluar untuk membeli makanan. Ketika Nurul mandi, Nurul mendengar ada suara gaduh seperti buku-buku dan barang-barang berjatuhan. Di rumah itu, mereka memang menyimpan buku, barang-barang bawaan dan lainnya diletakkan di ruang tamu. Ketika Nurul merasa curiga dengan suara gaduh yang tidak berhenti, lantas Nurul menyudahi mandinya dan mengecek ruangan tamu. Sesampainya ia di ruang tamu, ia pun terheran. Ruang tamu itu sangat berantakan. Bahkan ia mengecek pintu luarnya pun dalam keadaan terkunci. Ia sadar bahwa di rumah itu Nurul sendirian. Temannya yang satu lagi sedang membeli makanan. Tanpa pikir panjang, Nurul mengambil handphonenya dan menelpon temannya yang sedang membeli makanan. Dengan suara sesegukan karena merasa takut yang luar biasa, Nurul terbata-bata menelpon temannya. Untungnya, temannya tersebut sudah sangat dekat dan berlari menghampiri Nurul. Gila, sumpah takut banget gue. Lu kenapa sih ngunciin gue sendirian? Gue gak bisa kabur jadinya kalau ada kejadian serem gini, ucap Nurul ketika ia sudah tenang, meskipun di dalam hatinya masih panik dan takut. Singkat cerita, pada sore hari, Nurul sedang mengepel lantai belakang dekat dengan dapur. Tiba-tiba Nurul mendengar ada suara orang sedang mandi di kamar mandi. Pikir Nurul itu temannya, sehingga ia masih melanjutkan mengepel sampai teras rumah. Alangkah terkejutnya, Nurul melihat temannya itu sedang bermain HP di teras rumah. Lu gak jadi mandi? Tanya Nurul keheranan. Siapa yang mandi? Gue dari tadi di sini main HP. Timpal temannya. Seketika, raut muka Nurul berubah panik. Sumpah, demi Allah, itu ada yang mandi di kamar mandi. Seketika, mereka langsung keluar dari rumah dan menghampiri teman-teman lainnya di balai desa. Memang pada saat itu, mereka sedang disibukkan dengan panitia 17 Agustus. Sesampainya mereka, teman-temannya baik laki-laki maupun perempuan menghampirinya. Ada apa, Rul? Kok muka lu pada pucat bener? Tanya sang ketua kelompok yang bernama Ferdi. Gila lu, tahu nggak? Udah dibuat takut gua, sampai mau copot nih jantung. Tadi pagi gua mandi, denger buku sama barang-barang di ruang tamu berantakan. Gua kira kucing, taunya gua sendirian di rumah. Mana dikunciin lagi nih sama si kupret. Jadi gue gak bisa kabur dari rumah. Terus udah gitu, tadi pas mau ngopel belakang rumah, gue dengar ada orang mandi. Gue kira si kupret nih, taunya dia lagi main HP di depan. Ya udah kita lari kemari. Cerita Nurul ke mereka dengan nafas yang naik turun tidak menentu. Ingin mendengarkan kisah selanjutnya? Ikuti terus channel Urban Mythicus. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mythicus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami di urbanmythicus@ch@email.com atau DM ke Instagram kami @urbanmythicus. Like jika kalian suka,
subscribe ke channel Urban Mystikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.